Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk cek ya price action dari market XRP, teman ya. Nanti seperti apa kondisi dan kiranya posisi mana enaknya kita nanti bisa entry gitu, teman ya. Nah, jadi kita nggak usah kelamaan ya. Jadi kita langsung aja sebelum kita untuk cek price actionnya kita pantau dulu sedikit untuk market cap ya dari market crypto. Saat ini tumbuh 1,6%. Cuma yang tumbuh ini bebarengan ya, Bitcoinnya tumbuh, altcoinnya juga tumbuh gitu teman. Tapi altcoin ini yang cukup signifikan sih teman ya, dimana altcoin sessionnya tuh udah di 37 ya poin dari 100 gitu teman. Nah, kita lihat XRP dalam 7 minggu terakhir ini memiliki performa yang cukup signifikan ya, bahkan Ethereum kalah performanya, dimana XRP ini tumbuh hingga 25,47% ya, dan proyek pecahannya itu tumbuh juga malah gilaan ya. SLM dalam waktu 7 hari ini tumbuh hingga 57,96% gitu teman. Nah, tapi kali ini kita nggak akan fokus ke SLM-nya, tapi kita akan lebih untuk melihat bagaimana pergerakan atau price actionnya dari si XRP, karena saat ini udah tembus di $3. Oke, jadi kita langsung aja enaknya teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi dari XRP ini teman-teman. Oke teman, di sini gue udah masuk nih di marketnya XRP per USDT di time frame 1 hari ya. Kita akan cek dulu di time frame 1 hari teman. Oke. Jadi kemarin teman-teman ya, beruntunglah buat teman-teman yang sudah entry di area sekitar $2 ya. Karena area $2 ini adalah area yang bisa dibilang support terkuat untuk si XRP ya. Karena dia udah beberapa ngebuat bottom atau ngebuat suatu support atau sumbu-sumbu lilin di bawah sini ya, sebelum dia melonjak tajam kemarin. Nah, konfirmasi area lonjakan kemarin itu dipicu di harga rate sekitar 2,6an lah ya. Karena dia udah berhasil nge-breakout area resisten di 2,6 ya. Dia bisa di 2,7, otomatis dia sudah fix akan ke 2,9. Nah, pertanyaannya apakah saat ini memungkinkan untuk XRP itu masih bisa naik gitu teman? Sebenarnya kalau gue cek ya teman, di XRP itu harusnya bisa lah nyampe di harga 31 dulu ya, di 31 teman. Coba nanti memang kita akan mencoba melihat juga ya beberapa indikator dulu ya untuk si XRP ini ya. Dan apalagi saat ini kan kita lagi sedang menunggu ya itu RUU yang di AS ya, RUU Genius sama Clarity dan anti CBDC itu, yang dengar-dengar kemarin tuh banyak penolakan, tapi ternyata kok katanya 2 hari ke depan ini akan disahkan. Nah, ini yang kalau disahkan otomatis dong nggak usah Bitcoin, altcoin juga akan keangkat harganya gitu teman ya. Cuma di sini teman ya, Bang, ini apakah rawan koreksi dalam sih untuk XRP? Kalau gue lihat ya teman, ini XRP malah sebenarnya harusnya dia bisa uji resisten dulu ya. Ini di area sekitar 3,2 sampai 3,3 dulu di area yang gue kasih tanda kuning ini ya, sebentar. Nah, harusnya dia bisa uji resisten dulu nih di sini ya teman ya. Nah, ini di time frame 1D. Coba deh kita lihat dari beberapa indikatornya ya teman. Jadi bagaimana kondisinya? Apakah ini memungkinkan dulu untuk dia itu koreksi dulu atau gimana gitu ya? Oke. Di sini kalau gue cek teman ya, untuk demand dari XRP ini memang demandnya itu cukup kecil ya, bisa dibilang cukup kecil ya teman untuk saat ini. Ini per video ini gue buat ini cukup kecil demandnya, tapi memang rata-rata tuh nge-buy gitu teman. Artinya sentimen positif untuk XRP itu cukup kuat sebenarnya. Nah, ini sentimen positif ini ketika memang nanti ada news yang cukup bagus ya untuk cryptocurrency, ini bisa memicu kenaikan yang cukup signifikan untuk XRP gitu teman. Itu yang gue lihat sih. Nah, kalau kita cek di MACD, nah MACD-nya sebenarnya kalau gue cek di MACD ya untuk XRP, harusnya sih dia bisa naik sedikit lagi baru dia terkoreksi gitu teman ya.
karena resisten dari pergerakan MACD-nya itu berada di titik 0,216 ya, sedangkan XRP saat ini masih di titik sekitar 0,1 sampai 0,2 ini teman-teman ya. Jadi artinya sebenarnya dia akan ada kenaikan sedikit lagi baru dia melengkung naik gitu ya. Gini nih. Nah, harusnya sih gini. Entah mungkin baru nanti gini ya teman-teman ya. Harusnya pola-polanya seperti ini. Jadi ada chance untuk naik sedikit lagi sebenarnya. Ya, cuma nanti kita akan coba cek deh indikatornya seperti apa ya. Ini baru MACD sama volume. Nah, mungkin yang kita wajib perhatikan tuh ada di sini. Ya, dari segi RSI-nya dan stok RSI. Nah, kalau gue cek ya dari stok RSI-nya ini benar-benar udah di batas atas ya. Istilah kata itu dia untuk buy-nya itu udah berada di titik jenuh yang sangat tinggi gitu teman. Ya kalau kita cek histori sebelumnya memang di tanggal 2 Desember 2024 ini untuk RSI dia sampai di 94 loh. Ya. Nah, saat ini ada di berapa, Bang? Saat ini ada di 82 ya. Di atas level 70 ke atas. Ini udah overbought banget gitu teman ya, udah overbought. Jadi orang ngebuy itu udah titik jenuhnya udah tinggi banget gitu teman. Artinya apa? Artinya akan ada pergerakan turun dulu mungkin ya sebelum dia mengalami suatu kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi artinya secara harga memang sudah seharusnya kalau kita cek secara RSI ini dia ada koreksi. Oke. Nah, kita lihat juga dari stok RSI-nya juga. Ini juga udah overbought banget gitu, teman-teman. Tuh. Lihat. Secara histori nih ya, kalian bisa lihat ketika harga stok RSI-nya udah di pucuk, apa yang terjadi nih? Gue kasih garis semua nih historinya. Nah, ini kan menandakan bahwa akan adanya suatu koreksi ya untuk XRP gitu loh, teman. Ya. Cuma ini di time frame 1 hari, cuy. Ini di time frame 1 hari. Kalau kita cek stok RSI-nya untuk XRP ini memungkinkan untuk turun. Berarti apa? Berarti kalau misalkan memang ini ada chance untuk XRP naik, gue pikir naiknya dia akan mungkin mencoba untuk menuju di 3,2 baru dia kebanting. Karena apa? Karena untuk volumenya ya, volumenya ini kecil cuy, kecil. Tapi rata-rata buy gitu loh teman-teman. Jadi ini bisa aja memicu kenaikan sedikit lagi atau satu kali lagi baru dia akan kegeser turun gitu teman-teman ya. Tapi enaknya gimana sih Bang kalau momen-momen posisi kayak gini? Ya posisi kayak gini ya teman. Ya kita tunggu koreksi ya. Karena kalau misalkan dia naik, misalkan dia ngebidik level 32 ya. Saat ini kan di level $3 ya. Ngebidik level 32. Dia naik 5%. Ya, dia cuma naik 5%. Habis itu dia akan koreksi. Nah, maksud gua lebih baik kita menunggu koreksi ya. Kita lebih baik menunggu koreksi ya. Nanti bagaimana ininya gitu, teman. Enaknya kita melihat ya. Enaknya kita entry di apa namanya? Sebentar ya, gua akan coba cek ya. Kalau dia koreksi, anggaplah dia di sini. Sebentar. Jangan gini ya. Gini kita akan coba cek di ini. Dia kalau misalkan nih ada koreksi dengan kita melihat resistennya sini ya. Oke, paling nggak kita tunggu nanti ya dia terkoreksi di 2,7 teman. Yang gue lihat sih seperti itu. Ya, kalau dia koreksi. Ini jadi dia ada chance sebenarnya untuk naik dikit lagi ya, mungkin di level 31 atau enggak di 3,2 ya, habis itu ke banting. Nah, ke bantingnya ini mungkin kita akan coba untuk menunggu di area 27 atau 26 ya. Jadi di arah sini nih. Enaknya kita menunggu ya. Tunggu aja karena kalau saat ini masuk ini udah RSI-nya rata-rata udah over semua gitu loh, teman. Ya. Kemungkinan dia akan mencoba untuk naik di sini nih. Gue kasih tanda biru dulu ya. Nah di sini. Jadi gue pikirin akan seperti ini teman. Ini akan mencoba untuk naik sedikit lagi mungkin di 3132 baru dia akan gini. Nah, maksud gue ini kan kenaikannya tipis ya, channelnya tipis karena stok RSI-nya tadi kalau kita lihat, lu perhatikan RSI-nya juga ya, sebentar. Gak
nggak bisa sih sebenarnya. Nih, RSI-nya udah di atas banget ya cuy. Jadi ya bisa sih ada chance untuk dia naik sedikit lagi. Cuma kan ini udah di atas banget ya, kita nggak mau ambil resiko. Jadi lebih baik kita akan menunggu untuk SRP itu untuk turun dulu gitu teman. Nah, turunnya mungkin kita akan coba lihat dulu ya. Turunnya, nah ini terdekatnya mungkin kita akan coba cek untuk di sini. Nah ini ya teman ya, di 2,7 2,6 itu enak sih buat kita menunggu ya. Di 27 2,6 sebentar. Nah, di 2,7 2,6 itu yang kalau gue lihat sih, karena ada chance dia naik mungkin ya 5% ya, habis itu kebanting dulu ya, sebelum nanti mungkin dia akan melonjak tajam, kita juga nggak tahu ya teman. Nah, coba deh kita perhatikan di time frame yang lebih kecil, di time frame sekitar 4 jam. Apakah ini memungkinkan turun? Nah, lu bisa perhatikan. Ya, lu bisa perhatikan. Nih. Ya, jadi dia udah ngebuat suatu higher di sini yang jaraknya tuh dekat-dekat. Nah, biasanya higher yang kebentuk dalam jarak dekat ini sangat-sangat memungkinkan dia akan terkoreksi turun. Gitu ya. Lu bisa perhatikan nih secara histori sebelumnya, seperti sebentar ya, gue kotakin ini time frame 4 jam ya. Kalau tadi kita cek di time frame berapa, 1 hari, itu bener-bener ya ada indikasi dia turun gitu ya. Jadi makanya kita tunggu aja penurunannya. Nah, lu bisa perhatikan di sini teman-teman, sebentar. Nah ini ya, yang gue kasih kotak kuning, lu bisa perhatikan pola-pola pergerakan yang terjadi pada tanggal 13 Mei ini sama persis dengan yang terjadi di saat ini. Nah, artinya apa? Ya, dia sudah ngebuat suatu higher yang jaraknya itu deket-deket banget itu. Ya, jaraknya deket-deket banget. Ini sangat memungkinkan suatu market itu akan bisa terkoreksi. Ya, bisa terkoreksi. Nah, kalau kita berkaca pada histori sebelumnya, memang ini koreksinya cukup dalam ya. Bisa jadi dia di sekitar ini, temen ya, nih. Dari harga 26 dia terjun sampai di 21, artinya ada berapa? Ada sekitar 5 sampai 6 ya, 0,5 sampai 0,6 dolar untuk penurunannya. Nah ini harga di 3, kita akan tunggu di level 2,7 sampai 2,6. Itu sih kalau menurut gua, teman. Ya, coba gimana sih kelihatannya kalau kita cek dari stok RSI di time frame 4 jam ya nih. Stok RSI-nya juga, nah ini ya, kenapa kalau di time frame 4 jam stok RSI-nya ini udah ya, kita tinggal tunggu aja, ini tinggal tunggu koreksi sih kalau menurut gua ya. Tinggal tunggu koreksi nih di time frame 4 jam. Kalau di 1 hari tadi udah confirm koreksi. Intinya sih seperti itu. Oke. Jadi alangkah baiknya kita tunggu aja ya, karena dia naiknya udah cukup lumayan, jadi pasti akan ada koreksi gitu, teman. Oke, jadi mungkin itu aja analisa gua untuk XRP ya, teman ya. Jadi kalaupun ada chance untuk naik sedikit ya, dia naik sedikit banget, habis itu dia terkoreksi karena stok RSI dan RSI udah di overbought banget ya. Jadi kita tunggu aja di rate sekitar 27 atau enggak di level 26 ya. Ini di area golden Fibo-nya gitu, teman ya. Kalau bang kejauhan bang, gue nggak sabar nih pengen koleksi SRP ya. Ya kalau nggak sabar, lu tunggu aja di batas rate Fibo nih, atau di area 2,8 tuh juga no problem sih kalau menurut gue ya. Di 2,8 lu udah cicil, di 2,7 2,6 ya, pokoknya di area sini nih pokoknya ya. 2,8 2,7 2,6 ya, itu pokoknya lu cicil, terserah lu mau cicil di mana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman ya, price action dari gua untuk XRP ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didasarkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat bekerja, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.